Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to Mutiara Kultum, menggugah kesadaran, menginspirasi perubahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan Ustadz Bayu Erlambang, SPD. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Mutiara yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa menjalani suatu perintah yang diwajibkan, yaitu puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sahabat Mutiara yang dirahmati Allah, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam tidak saja mengatur aspek spiritual, melainkan juga mengatur aspek muamalah, seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang hamba apabila ingin menjalani hidup yang berkualitas dari segi aspek spiritual, hendaknya kembali kepada tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kita sebagai hamba bisa menjalani hidup dengan seimbang dan tentunya penuh berkah. Sahabat Mutiara yang dirahmati Allah, melihat fenomena zaman sekarang dengan maraknya platform-platform dan investasi serta perkembangan teknologi membuat banyak sekali bisnis-bisnis dan platform pembiayaan yang sangat menggiurkan, sehingga membuat kaum muslimin gelap mata dengan adanya tawaran yang sangat menarik dari segi keuntungan, tanpa melihat terlebih dahulu detail akad yang ada di lapangan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta yang dia dapatkan. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 2083. Dari hadis tersebut kita bisa mendapatkan faidah bahwasanya perlunya kita sebagai muslim untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan landasan sebelum memulai suatu muamalah. Sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang haram. Salah satu perbuatan pelanggaran muamalah yang sering kali kita dengar namun kurang kita pahami secara detail, yaitu adalah riba. Banyak sekali yang kita dapati dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis yang menyinggung perkara riba. Namun yang mengejutkan bahwa kaum muslimin masih banyak yang belum memahami atau belum peduli dengan perkara riba. Padahal ancaman pelaku riba sangatlah berat sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Yang pertama, kemusnahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Yang kedua, seperti kemasukan syaitan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang ketiga, perang.
sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim dan tidak dizolimi. Yang keempat, Nabi melaknat pelaku riba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah, penulis transaksi riba, sekretaris, dan 2 saksi yang menyaksikan riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Dari dalil-dalil tersebut kita tahu bahwasanya ancaman bagi pelaku riba sangatlah besar. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan diri sendiri maupun jamaah sekalian agar lebih giat dalam memperdalam ilmu syar'i, terlebih khusus ilmu muamalah maliyah, agar terhindar dari perkara riba dan semisalnya. Riba sendiri pada dasarnya terbagi menjadi 2, yaitu riba hutang dan riba jual beli. Namun pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan apa itu riba hutang kepada kita semua, yang mana banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui dan memahaminya tentang perkara riba hutang ini. Pada dasarnya, akad hutang adalah akad sosial, yang mana akad hutang tidak bisa dimanipulasi seperti apapun untuk mendapatkan keuntungan. Islam telah mempermudah bagi hambanya apabila yang ingin mendapatkan keuntungan, maka bekerjalah. Bisa dengan akad bisnis seperti mudorobah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan yang lainnya. Dampak riba sendiri sangatlah besar terhadap keseimbangan ekonomi mikro maupun makro. Sehingga tak heran kita melihat harga-harga barang yang melambung tinggi dikarenakan produsen meminjam modal dengan kewajiban membayar bunga setiap bulannya. Dan bunga ini akan masuk ke dalam harga pokok penjualan setiap produksi. Tidak hanya sampai di situ, riba juga merusak kestabilan ekonomi makro dengan skala yang lebih besar untuk suatu negara. Sehingga apabila kita ingin hidup dengan penuh berkah, maka jauhilah rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Islam. Sahabat mutiara yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya Islam menawarkan banyak sekali solusi dalam berniaga, karena hukum asal muamalah adalah boleh. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan jasa kredit syariah dengan menawarkan akad murabahah muntahiyah bitamlik sebagai solusi kredit konvensional atau akad pembiayaan konsumtif. Islam juga menawarkan akad musyarakah atau murabahah dalam melakukan investasi sebagai solusi investasi konvensional, dan masih banyak sekali yang bisa Islam berikan. Oleh karena itu, saya mengajak diri pribadi dan kaum muslimin untuk belajar ilmu syar'i sebelum berbisnis, agar terhindar dari syubhat yang ada dan menggapai hidup yang tenang bersama dengan harta yang berkah. Oleh karena itu, Umar bin Khattab pernah memperingatkan orang-orang yang tidak paham prinsip muamalah untuk berdagang di pasar. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah ada yang berani berdagang di pasar selain orang-orang yang telah berilmu. Bila tidak, niscaya ia akan memakan riba." Diriwayatkan Imam Malik dan Tirmizi dengan redaksi, hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah memiliki bekal ilmu agama.
riba sendiri termasuk salah satu sumber penghasilan yang haram, sehingga bisa menjadi penghalang terkabulnya suatu doa. Seperti potongan hadis yang direwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, kemudian Nabi menuturkan ada seorang laki-laki yang bepergian jauh, rambutnya acak-acakan dan kotor. Dia menengadahkan kedua tangannya ke atas seraya berdoa, wahai Tuhanku, sedang yang dimakan dan yang diminum serta yang dipakai adalah berasal dari yang haram. Mana mungkin doanya diterima. Hadis riwayat Muslim nomor 1686. Sahabat Mutiara yang dirahmati Allah, dengan meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya paham dalam ekonomi Islam, akan sangat membantu usaha menengah kecil di sekeliling kita, bahkan menguntungkan negara. Islam mengusung konsep keadilan dalam berbisnis dan sangat menjauhi konsep kapitalis yang zolim. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Maka dari itu, kita bisa membantu dengan cara mendukung program-program syariah seperti dengan memulai menggunakan bank syariah dan meninggalkan bank konvensional. Kita tahu 80% lebih masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Namun sangat mirisnya mayoritas kita adalah nasabah dari bank konvensional. Ayo, kita dukung program-program berbasis syariah dan terus mendukung sehingga Indonesia bisa menerapkan konsep syariah di dalam berbisnis secara sempurna. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi kita telah mendengarkan kultum dari Ustadz Bayu Hirlambang SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe ya sahabat, agar kalian tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari kami. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.